Sistem respirasi manusia. Proses pernapasan pada manusia, organ utama yang bertanggung jawab untuk respirasi ini hadir pada rongga dada. Di rongga dada, di daerah sangkar dan jaringan fibrosa berbentuk kubah yang dikenal sebagai diafragma. Yang diamati hadir di dalam tulang rusuk adalah membran pleura yang membungkus paru-paru. Kemudian, paru kanan ini dibagi menjadi 3, lobus kanan, superior kanan tengah, dan lobus inferior kanan. Sedangkan paru-paru kiri lebih kecil dan hanya memiliki 2 lobus kiri superior dan lobus inferior kiri. Kedua paru-paru berhubungan secara eksternal dengan bronkus tubulur kecil yang bersatu dan meluas ke dalam trakea. Memiliki cincin tulang rawan berbentuk C yang tidak lengkap yang mencegah dinding trakea runtuh. Trakea mengarah ke faring yang terhubung ke lubang hidung saat kita menghirup udara. Molekul oksigen memasuki lubang hidung dan berjalan ke bawah melalui faring dan trakea untuk akhirnya mencapai bronkus dari masing-masing bronkus. Oksigen masuk ke paru-paru dalam waktu dan paru-paru bronkus membelah berulang-ulang kali membentuk bronkiolus. Oksigen mengalir melalui bronkiolus ini dan dapat mencapai alveolus yang masing-masing dikelilingi oleh jaringan kapiler. Kapiler molekul oksigen dari alveolus berdifusi ke kapiler dan kemudian diserap oleh sel darah merah yang berwarna ungu kebiruan. Inilah yang menyebabkan oksigenasi sel darah merah dan transisi warnanya dari yang ungu kebiruan menjadi merah. Diamati dari bergerak ke alveolus di mana dia mengandung air biji dan karbon dioksida. Molekul-molekul ini kemudian dilepaskan ke dalam alveolus. Karbon dioksidanya kemudian terkumpul di ruang alveolus. Dan kemudian dari alveolus ia berjalan melalui bronkiolus ke dalam bronkus yang akhirnya mencapai trakea dan dihembuskan melalui lubang hidung. Sehingga proses menghirup udara kaya akan udara. Oksigen disebut inhalasi setelah kontraksi otot diafragma. Paru-paru yang mengembang dan udara masuk sehingga terjadi inflasi alveolus. Saat ekhalasi, diafragma bergerak ke atas dan paru-parunya berkontraksi sehingga alveolus mengempis dan menyebabkan udara terdorong keluar. Udara yang dihembuskan inilah yang kaya akan karbon dioksida. Proses inhalasi dan pernapasan dini dikenal sebagai respirasi yang kira-kira dilakukan 20 kali per menit. Jantung memompa. Ini adalah organ yang berotot seukuran kepalan tangan dan terletak sedikit di kiri tengah dan di dada. Jantung ini dibagi menjadi 2 sisi kanan dan sisi kiri. Divisi melindungi darah yang kaya oksigen dari pencampuran dengan darah yang miskin atau rendah oksigen bersama-sama. Jantung dan pembuluh darah terdiri dari sistem kardiovaskular yang mengedarkan darah dan oksigen ke seluruh tubuh manusia. Sebenarnya jantung manusia memompa sekitar 5 liter darah setiap menitnya dan berdetak sekitar 100.000 kali dalam satu hari. Berarti itu sekitar 35 juta kali dalam setahun. Oksigen yang miskin darah birunya kembali ke jantung setelah beredar melalui tubuh. Dari sisi kanan jantung terdiri dari atrium kanan dan ventrikal, mengumpulkan dan memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis.
Kemudian, paru-paru menyegarkan darah dengan pasukan oksigen baru, membuatnya berubah menjadi merah darah yang kaya oksigen. Darah merah kemudian memasuki sisi kiri jantung yang terdiri dari atrium kiri dan ventrikel dan dipompa melalui aorta ke tubuh untuk memasok jaringan dengan oksigen. 4 katup di dalam jantung manusia untuk menjaga darah. Bergerak dengan cara yang benar, katup mitral pulmonal dan aorta trikuspid bekerja seperti gerbang di pagar. Mereka membuka hanya satu arah dan hanya ketika didorong pada setiap katup. Membuka dan menutup sekali per detak jantung atau sekitar sekali setiap detik. Jantung yang berdetak berkontraksi dan mengendurkan kontraksi atau yang disebut sistol dan relaksasi. Disebut diastol selama sistol ventrikel berkontraksi memaksa darah masuk ke pembuluh darah menuju paru-paru dan tubuh seperti saus tomat yang dipaksa keluar dari botol. Pemerasan ventrikel kanan berkontraksi sedikit sebelum ventrikel kiri melakukan ventrikel kemudian rileks selama diastol dan diisi dengan darah yang berasal dari ruang. Kemudian siklus dimulai lagi dari jantung, diberi makan oleh darah juga pembuluh darah yang disebut sebagai arteri koroner, meluas ke permukaan jantung dan bercabang menjadi kapiler yang lebih kecil. Di sini hanya dapat melihat jaringan pembuluh darah yang memberi makan jantung dengan darah kaya oksigen. Jantung juga memiliki kabel listrik yang membuatnya tetap berdetak. Pertukaran terus-menerus antara darah kaya oksigen dengan darah miskin oksigen adalah proses yang membuat manusia tetap hidup dan bernapas. Pencernaan adalah proses di mana bahan makanan yang kompleks dipecah menjadi zat yang lebih sederhana. Pencernaan makanan pada manusia terjadi di saluran pencernaan, yaitu saluran panjang yang memanjang dari mulut ke anus. Bagian yang berbeda dari saluran pencernaan adalah rongga bukal, pipa makanan atau kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar dan anus. 2 kelenjar yaitu hati dan pankreas. Karena 2 kelenjar ini juga membantu dalam pencernaan. Prosesnya, makanan diambil kemudian masuk ke dalam mulut. Itu dikunyah dan dicampur dengan air liur di dalam rongga bukal. Air liur adalah cairan pencernaan yang disekresikan oleh kelenjar ludah. Kemudian, makanan yang dikunyah tadi masuk ke dalam pipa makanan atau kerongkongan dan kemudian perlahan-lahan didorong ke dalam struktur seperti kantong yang disebut sebagai perut. Makanan kemudian diaduk di dalam perut untuk memecahnya lebih lanjut. Perut juga mengeluarkan lendir, cairan pencernaan dan asam klorida. Asam klorida membunuh bakteri dalam makanan dan membuat makanan menjadi asam. Selanjutnya, makanan kemudian masuk ke dalam tabung yang sangat melingkar yang disebut usus kecil. Usus halus menerima sekresi dari hati dan pankreas. Hati mengeluarkan jus empedu, sementara pankreas mengeluarkan jus pankreas. Dinding usus kecil juga mengeluarkan cairan yang membantu pencernaan makanan lebih lanjut. Permukaan bagian dalam usus halus memiliki tonjolan-tonjolan seperti jari yang disebut villi. Villi memiliki jaringan pembuluh darah yang sangat luas. Makanan yang dicerna tadi kemudian dialirkan ke pembuluh darah, yaitu dalam bentuk nutrisi-nutrisi makanan. Makanan yang tidak tercerna dilewatkan ke usus besar. Ini lebih lebar dari usus kecil. Kelebihan air dan garam yang diserap di sini dan limbah yang tidak tercerna dikeluarkan dari tubuh, yaitu melalui anus.
Pesawat sederhana adalah sekumpulan alat-alat yang berguna untuk membantu pekerjaan manusia dengan cara yang sederhana. Pesawat sederhana ini pertama kali dipelajari oleh matematikawan yang bernama Archimedes. Archimedes mempelajari bahwa ada alat-alat yang membantu kegiatan manusia. Yang pertama, ada tuas. Tuas ini terdiri dari batang yang kaku, ada titik tumpu, beban, dan usaha atau kuasa. Ini adalah tuas jenis pertama, di mana titik tumpunya berada di antara beban dan usaha. Tuas jenis kedua ini bebannya berada di antara titik tumpu dan usaha. Selanjutnya jenis tuas ketiga, di mana jenis tuas ketiga ini usaha berada di antara titik tumpu dan beban. Alat-alat yang digunakan pada prinsip kerja tuas pertama. Yang pertama yaitu ada martil, di mana saat kita mengangkat paku. Kemudian ada gunting saat kita memotong kertas dan ada tang. Kemudian alat-alat dengan prinsip kerja tuas kedua. Ada pemecah kacang, pembuka botol, dan gerobak dorong. Alat-alat dengan prinsip kerja tuas ketiga, ada stapler, kemudian ada penjepit. Kemudian Archimedes mempelajari lagi pesawat sederhana jenis katrol. Katrol ini terdiri dari roda dan tali. Di masing-masing ujung talinya ditempatkannya ada beban dan usaha. Cara kerja katrol yaitu dengan menarik ujung tali untuk mengangkat beban, dan ini merupakan katrol jenis pertama atau bisa disebut dengan katrol tetap, dikarenakan saat digunakan katrolnya tidak berpindah tempat. Selanjutnya yaitu katrol jenis kedua, di mana katrol jenis kedua ini dibedakan dari penempatan katrol yang terdapat di antara beban dan usaha. Katrol ini disebut juga katrol bebas, dikarenakan katrolnya bergerak berpindah tempat saat kita gunakan. Dan selanjutnya katrol jenis ketiga atau katrol majemuk. Katrol ini penggabungan antara katrol tetap dan bebas. Penggunaan katrol sendiri untuk menghemat tenaga saat kita memindahkan benda dari bawah ke atas. Bidang miring. Bidang miring merupakan sebuah permukaan yang dibuat miring dari tempat terendah ke tempat yang tinggi. Keuntungan dari bidang miring ini sendiri yaitu untuk menghemat tenaga saat kita memindahkan benda dari tempat terendah ke tempat yang tinggi. Yang terakhir yaitu roda berporos, terdiri dari sebuah roda yang berporos pada sebuah batang yang kokoh. Keuntungannya ialah membuat benda mudah bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dan serta menghemat waktu dalam pekerjaan manusia.